Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan episode sebelumnya ya. Posisi sudah berada di Bendungan Tugu, perbatasan Kabupaten Ponorogo dan Trenggalek. Ini kita sudah masuk Trenggalek ya teman-teman. My first time ever to visit Trenggalek. Disambut dengan ini di kanan jalan itu ada bendungan Wates kah atau apa tadi ya, Wates, Watu jembatan Watu Gubit, jembatan Bendung Tugu. Bendungan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Kalau melihat bangunan-bangunan pendukung sekitarnya yang masih fresh, sepertinya ini masih satu rezim, masih satu waktu pembangunan dengan itu. Kalau di Karanganyar ada Waduk Jelantah, dan juga Waduk Gondang. Kemudian di Wonogiri itu ada Bendungan Pitekso. Sekali ini bisa kelak-kelak teman-teman. Itu mobil-mobil di stop. Itu nasi. Lawan longsor. Sampai juga bahaya ini lewat sini. Tuh.
Ini jalan nikungnya sudah habis ya, sudah mulai menjadi jalan yang lurus-lurus saja di daerah yang melandai. Di depan itu ada jalan yang dari kiri adalah jalan tembus dari jalur alternatif yang diambil Fortuner Plat Papua di episode 1. Sebelah kiri ini jajaran kios dari Pasar Paing Nirmosari. Ini kita melewati jembatan kali pinggir yang sedang dilakukan pekerjaan perbaikan talud. Apa habis ada kecelakaan hebat ya? Yang tahu mungkin bisa komen. Kita ikuti jalan ini terus kalau mau menuju ke pusat kota Trenggalek. Kotanya ternyata tidak begitu besar ya, agak terjajar, tidak jadi satu titik. Tidak terpadat, saya lihat di maps kurang lebih 1 km persegi lebih dikit. Kanan jalan ini adalah Pasar Desa Gundang, Kecamatan Tugu. Ternyata masih satu kecamatan ya, dari pertama kita melewati perbatasan kabupaten sampai titik ini. Dari tadi agak susah nyalip, selain jalan nggak terlalu lebar, traffic juga lumayan ramai. Dan tentunya harus ingat yang di belakang jangan sampai ketinggalan. Kita maju saja mepet ke lampu merah, karena diarahkan ke kanan. Nomor tujuannya ke Pantai Mutiara, tidak jadi ke Pantai Brigi. Lurus masuk kota, kita ambil kanan ya. Di depan itu juga ada pom bensin besar pertama yang bisa ditemui setelah masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Di Trenggalek ini, tadi kita baru saja turun dari gunung-gunung di perbatasan. Begitu mau masuk kota, melengos sedikit saja sudah langsung dibuat penasaran. Sebelah kiri itu gunung apa lagi? Di sebelah kanan juga terlihat gugusan perbukitan. Kalau mau ngitung puncaknya bisa nggak selesai-selesai nih. Hehe. Setelah berjalan sekitar 4 km, ketemu dengan lampu merah lagi. Sebelah kanan itu ada Polsek Karangan, dan di sebelah selatannya adalah pasar. Kali ini kita bertemu dengan jalan Pacitan Trenggalek. Kalau sebelumnya kita Ponorogo Trenggalek kan, ini ambil kiri, kembali mengarah ke kota Trenggalek. Belum lama jalan, di depan sudah terlihat lagi perbukitan. Sementara di sebelah kanan, mak petunjuk ada gunung yang kejajar, menyendiri tak berkawan di situ. Tutup semua teman-teman, window mobil mau coba-coba. Dari sini kita belok arah selatan, langsung mengarah ke pantai ya. Ini pamai. Ini kita tadi tidak masuk kota Trenggalek sama sekali ya, lewat luaran kota yang diambil tadi ternyata. Tapi yang saya masih ragu itu apakah kita tadi dari Ponorogo ke sini itu melewati jalur utama atau mungkin malah ternyata bukan. Soalnya feeling saya ketika habis dari warung tadi harusnya keluar dari warung itu tadi harusnya menurut feeling saya kembali ke jalan utama itu kanan, tapi tadi lewat kiri, jarakannya ke kiri terus ke kanan. Apa? Nah, kok bayangan saya nggak sesuai gitu rutenya itu. Rutenya tadi kok kayak bukan rute utama gitu. Kita lurus naik gunung dikit, di situ turun. Itu lewat jalan kecil sini. Kenapa gelap? Gelap bawah gunung.
luar ekspektasi. Baru saja melewati sebuah bukit atau gugusan pegunungan, di depan sudah kelihatan lagi ada gugusan bukit itu. Gunung berlapis gunung ya di Trenggalek itu ternyata medannya. Jadi tadi waktu melewati perbukitan itu kita lewat jalan yang kecil ya, shortcut sepertinya, jalan antar desa. Di depan ini kita bertemu jalan besar Trenggalek ke Munjungan. Ini kita bertemu dengan Bang Jo lagi. Menurut tulisan itu tempat ini namanya adalah Gandusari. Ya, ada cilik-cilikan terus kok. Pasar Gandusari. Di depan terlihat semakin dekat saja gugusan pegunungan yang menantang untuk ditaklukkan lagi. Suasananya adem, sepanjang mata memandang kebanyakan warna hijau menghampar. Tadi mampir ke pom bentar untuk isi bensin, sekalian memperbaiki sirkulasi cairan di tubuh. Hehehe. Iya, kita masih di kampungnya Tombro Widodo ini. Mas Tombro, mau ngendi Mas? Iki aku dolan teko Trenggalek Mas. Daerah mana ini? Kampak ujung. Kampak Naga Geni 212. Nah, mana untung? Tak tahu. Pokoknya sudah lewat sana. Sepertinya ini kita lewat jalan level 3 lagi ya. Di bawahnya jalur antar kecamatan. Jalannya kembali Paten Krunjal. Di sini itu telecek bukitan gunung-gunung kecil. Oh, itu depan itu. Wow. Hiu yang tidak dapat ditemukan sehari-hari di Sragen. Iyalah pastinya. Sragen nggak ada yang sedemikian. Cuma ada beberapa bukit di sekitar Sukorejo aja, pojok tenggaranya Sragen. Kita naik lagi nanti perbukitan itu, kemudian turun lagi. Nggak tahu ini ada berapa garis perbukitan pegunungan. Dari tadi mendaki gunung lewati lembah. Wah, suasananya kembali lagi ini. Mulai memasuki rimbun pepohonan dan jalan nanjak-nanjak lagi ini. Mari kita turun. Ini kalau di Solo Raya mirip-mirip di pesisir Wedi ya. Wedi sama Bayat gitu.
sebagai memasuki dimensi lain, persiapan kita mau nanjak-nanjak lagi, mendaki gunung, lewati lembah. Maksud utamanya sih ini yang ke kiri, di depan itu suruh ke kiri. Tahu, tapi kita milih yang lurus saja. Tak masa dia suruh milih jalan itu, bukan satu ini aja. Pengkar ini. Wow. Kampungnya Mas Tom Bro itu tuh. Naik dulu guys. Naik. Jalannya agak ekstrim. Hutan pinus. Ini agak mirip itu juga sih. Pacitan yang selatan tuh dari mana? Tegalombo. Tegalombo yang tembus ke Pantai Sogi. Ini jalannya sudah mulai nanjak, tapi kadang mendatar lagi. Belum pasti nanjak, yang pasti itu berlubangnya. Tapi kalau misalnya lewat jalan kecil belok kiri nanjak itu dari itu apa jalannya halus ya, tidak seperti ini kok sampai direkomendasikan. Aduh, alam. Sambil nengok kiri bawah dan bukit di depan juga, pemandangan jalur yang sudah kita lewati tadi ternyata keren juga ya. Ini batunya kurang red. Kurang kelihatan dari bawah sih. Ini sekali batuannya ini. Gua Ngaret merupakan wisata utama di Kampa. Ada gua dan susunan batu kars yang ikonik kalau dilihat dari atas. Memiliki nilai sejarah dan berkaitan dengan legenda Babat Alas, Kecamatan Kampa. Wangi sekali. Apa ini? Wangi. Tiba-tiba tercium seberapa aroma wangi. Wanginya tidak biasa. Kemungkinan kuat dari pertapaan atau ritual di gua. Kampa ini juga daerah yang ada potensi tambang emasnya. Maaf ya sambil tengok ini karena pas turunnya ini belum tahu di tempat apa. Penasaran. Ada emasnya tapi tidak ditambang karena Pemkab Trenggalek punya komitmen untuk menjaga alam ekosistem kars di sini agar tidak rusak. Semakin naik, semakin berkelok-kelok dan jalannya semakin tidak karuan saja ya, menandakan kita semakin masuk ke pedalaman dan ini bukan jalur utama. Masih full durian di sini. Durian tidak habis-habis kok di sini. Kalau di Maps opsinya bisa lewat jalan cor ke kiri itu, tapi melihat keadaannya jelas saya milih lanjut ke yang aspal. Tadi kita tidak jadi melompati bukit ya, masih muter-muter saja ternyata.
Makin naik jalannya makin menantang saja ini. Dari sini nanjaknya makin konsisten. Saya berusaha tidak banyak memotong sampai melewati titik tertinggi biar paham ini medan yang ekstrim. Sama dengan di mana Geratak, jalanan yang rimbun tertutup tumbuh-tumbuhan rusak. Terasa banget, ini baru nanjak yang sebenarnya. Kita sudah mulai melompati barisan perbukitan setelah dari tadi coba muter-muter. Nah ini baru sepertinya. Oh masih ada di depan itu. Belum kita lewati kita. Daerah sini mulai kita temui pohon durian tinggi-tinggi dan kelihatan buahnya masih bergantungan pating grandul. Nanjak lagi, muter lagi, yo. Tanjakannya makin panjang saja ini nggak habis-habis, sudutnya tambah mendongak juga. Fix ini mau melompati barisan perbukitan tadi. Totot, tambah tinggi lagi. Wah, ada pengurus Muslimat NU di sini ternyata. Sudah nanjak, nikung hampir 180 derajat. Surprise. Nampaknya ini puncak gunungnya perbukitan ini. We're getting closer, getting there. We're about to be on the top of the mountain. We're about to reach the highest point of this group. Are we? What's this? Oh, not yet. Some turns again. Masih nanjak terus, masih naik mendaki gunung, belum lewati lembah, masih mendaki terus.
masih ada pohon setinggi itu. Berarti tanah tempat tambuk tempat sokolnya itu lebih tinggi dari pohon itu. Bukan, masih nanjak lagi ya. Awas pasir. Sudah mulai menurun sepertinya. Nanjak lagi dikit. Kalem. Yang memuncaki pegunungan ini sepertinya daerah ini. Ini sudah menurun, dan menurun lagi. Ada pedi. Oke guys, yuk. Akhirnya hilang. Harjo. Mana ini tidak ada akhirnya. Sini daerah penghasil durian banyak sekali. Jarak ketinggiannya ini apa? Tidak begitu tinggi, dekat dengan pantai kok. Tinggal berapa kilo ya sampai pantai? 15 kilo. Jarak tidak ngaruh mas. Elevasi mungkin. Semerbak. Bau durian di sini. Durian kok ora umum. Biasanya itu Januari sampai April. Ini sudah akhir Mei, di sini masih banyak durian bergelantungan. Untuk air terjun. Kecil. Ini dipercepat saja ya. Kalau pas nanjak tadi saya nggak banyak cut, tapi waktu menurun ini saya percepat saja. Ini ketemu jalan yang bagus dan lebar ada markanya, tapi kalau lihat maps lurus. Saya putuskan untuk lurus saja. Ambil lurus ikut maps karena sama sekali belum mempelajari medan. Padahal untuk kasus ini sebaiknya zoom agak ke atas, bisa kelihatan. Kalau lebih baik ikut jalan tadi. Berhenti sebentar tadi memastikan rutenya benar atau tidak. Kok disuruh lurus ke jalan cor? Pintas. Kenapa jalannya begini lagi? Kalau melihat keramaian lalu lintas di sini, jalan ini lebih ramai dari jalan waktu kita mendaki gunung melewati lembah tadi. Walaupun untuk kualitasnya jangan harap banyak, di sini juga nggak kalah banyak lubangnya. Apalagi nanti di depan ada kejutan yang di luar nurul.
Ini mau ke pantai, tapi dapat menikmati pemandangan gunung dan hutan yang lebat menghijau. Mulai terasa tidak wajar ini, turunan dari tadi pertama masuk jalur ini, aktifkan engine brake. Masya Allah. Dari ketinggian di sini pantainya sudah mulai kelihatan biru menggoda dengan lekukan teluk di bawah sana. Wah, ada peringatan segitiga ban. Hati-hati, jalan turunan curam. Sering terjadi kecelakaan, larensik, ngedem mesin sama rem. Sampai lengkap begitu warningnya. Bahaya sekali kah ini? Well, mari kimbut. Mari kita sambut. Semoga bisa melewati turunan curamnya dengan lancar. Bismillah. Lumayan ngeri juga ya barusan. Nikung menurun, jalannya jelek. Alhamdulillah lancar. Ups, sepertinya ini yang dimaksud turunan curamnya. Ini lebih curam dari yang sebelumnya, teman-teman. Jalannya agak es krim ini, tikung-tikungannya. Apalagi kalau dari atas nih. Dari bawah sih mungkin masih. Sampai diberi ban itu, jaga nih pasti kalau dari atas belum. Atau jangan-jangan ini nikung juga nungging lagi. Masuk dua, engine brake. Hentikan. Memang dari atas pantai sudah ada pohon durian di sini. Masya Allah. Alhamdulillah sudah selesai nih turunan curamnya. Sudah masuk ke perkampungan juga. Setelah nggak lama menuruni jalanan tadi, bertemu dengan jalan bermarka lagi. Ini jalan yang tadi kita nyebrang. Coba tadi ambil itu, mulus ke ekstrim ya. Selamat datang masuk desa Tasikmadu. Sama kayak di Karanganyar ya, ada Tasikmadu. Apa di sini ada pabrik gula juga? Nah, sudah kelihatan ini dari penunjuk jalan. Depan ke kanan, pantai-pantai. Yeay. Nah, kotorannya kena api kayak ini. Kalau masuk ke Pantai Pergi, lurus ya. Kita ambil yang kiri ini, menuju Pantai Mutiara. Tak jauh dari belokan tadi, ini nikung lagi ke kanan. Ini ada Gapura masuk pelabuhan perikanan Nusantara Pergi. Apakah ini termasuk JLS? Mungkin. Saya sama sekali tidak tahu sebelumnya di mana ujung barat JLS, dan feeling saya ternyata benar. JLS ternyata menjadi magnet ekonomi tersendiri ya. Banyak warung berdiri di ujung JLS ini, ramai sekali lagi. Pansela lot 6. Ada apa ini? Oh, ternyata pintu keluar pantai yang bisa masak. Ada gongso-gongso. Pantai Karanggongso namanya ya teman-teman.
Ada beberapa pantai Mutiara 2 km lagi. Masya Allah, sudah sekeren itu pemandangannya dari sini. Ini kita terpaksa memisahkan diri dari Jelas ya, karena sementara tujuannya adalah ke Pantai Mutiara. Kalau tadi pintu keluar, ini pintu masuk ke Pantai Karangkongso. Maunya sih rekod sampai tujuan, sampai akhir. Sayangnya action cam saya mati kehabisan baterai. Setelah makan, memulihkan energi, kami sewa tikar. Duduk sebentar sambil ngobrol di bawah pohon kelapa. Majestic sekali view saja di sini ya teman-teman. Serasa kayak ada portal ke dimensi lain. Ombaknya tenang karena berada di teluk, tidak menghadap laut lepas. Ada banana boat yang jadi daya tarik utama dengan biaya siswa dari 400 ribuan kalau tidak salah sampai sekitar 1 jutaan, bergantung berapa spot yang dikunjungi. Setelah mendekati maghrib, kami putuskan untuk berkemas karena kami hendak bermalam di daerah Pacitan. Jalannya lewat mana saja ini juga belum tahu. Pokoknya nge-maps ada garis gas. Di Pantai Mutiara juga bisa nyewa tenda untuk ngecamp ya. Terima kasih yang sudah nyimak sampai ujung video ini. Dari Pantai Mutiara Trenggalek Adventure melaporkan. Jangan lupa untuk subscribe biar tidak ketinggalan episode berikutnya ke Sungai Maron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.